Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara semuanya, seluruh mitra hari ini di seluruh dunia atau dimanapun Anda berada yang menemukan video ini, selamat bertemu kembali. Ya, untuk belajar kita atau edukasi kita tentang bisnis HNI. Ya, selamat berjumpa kembali di channel HNI Bisnis Keren. Jangan lupa untuk di-like, di-subscribe, dan juga komentar positifnya ya untuk kebaikan dan kemajuan dari channel ini dan juga bisnis kita. Bersama HNI ya, sehat sejahtera berbagi. Kesempatan kali ini kembali kita akan berbincang-bincang tentang pangkat dan potensi bonus dari mitra-mitra HNI. Nah, jadi pangkat dan potensi bonus mitra HNI. Nah, jadi mungkin tidak keseluruhan nanti kita bahas di pertemuan kali ini. Mungkin kita akan membahas dulu yang bagian dasar yaitu mitra biasa atau agen biasa sampai dengan manajer. Jadi ini levelnya atau jenjang karir yang bisa diraih oleh seluruh mitra HNI. Ya. Yang pertama itu eh, seketika mendaftar itu menjadi agen baru atau agen biasa atau sekarang namanya mitra biasa. Kemudian bisa naik level ke manajer, berikutnya lagi bisa naik pangkat ke senior manager, kemudian bisa naik level lagi ke eksekutif manager, bisa melanjutkan karir di direktur, bisa melanjutkan karir di senior direktur, eksekutif direktur, dan loyal eksekutif direktur dengan berbagai tingkatannya. Ya. Sekarang kita akan bahas atau akan lihat potensi bonus komisi mitra biasa yang 10%, 14% sampai dengan 17%. Mitra biasa ini berkesempatan mendapatkan setidak-tidaknya mendapatkan komisi prestasi pribadi, komisi prestasi grup, dan royalti stabilitas belanja KPP, KPG, dan RSB. Ini potensi yang pertama, mitra biasa 10%, yaitu yang mempunyai akumulasi poin 1 sampai dengan 999. Akan mendapatkan pertama adalah komisi prestasi pribadi. Syaratnya ada poin di APO minimal 1 poin, misalnya 15 poin dia belanja. Maka akan mendapatkan komisi 1.500. 200 poin akan mendapatkan komisi 200 kali 10% kali 1.000 sama dengan 20.000. Jadi 1 poin itu nilainya 1.000. Dan yang kedua bisa mendapatkan royalti stabilitas belanja. Syaratnya TP pribadi minimal 200 poin tiap bulan. Jadi kalau 200 maka dia harus melalui tahapan sampai 3 bulan. Bulan pertama 200, bulan kedua 200, bulan ketiga 200 sehingga terakumulasi 600 poin. Ketika sudah terakumulasi 600 poin minimal 3 bulan, 200, 200, 200, bulan ketiga 600, maka dia berhak mendapatkan namanya royalti stabilitas belanja atau RSB. Sehingga total bonusnya ketika dijumlahkan yaitu dari 20.000 ya. Dari 20.000 ini ditambahkan dengan RSB 60.000 maka menjadi 80.000. Dan RSB ini akan terus didapatkan ketika mitra tersebut melanjutkan ya, untuk belanja 200 poin di setiap bulannya. Dan yang kedua tentang royalti stabilitas belanja ini bisa langsung didapatkan ketika apa? Ketika dia langsung TP
600 poin dan melanjutkan 200 poin di bulan berikutnya. Ini gambarannya ya. Jadi bulan pertama 600 eh, mendapatkan 60 dan 60 RSP 120. Bulan kedua 220.000 dan 60.000 RSP 80.000. Misal bulan ketiga 200 lagi, maka 20.000 dan 60.000 sehingga totalnya 80.000. Begitu bulan keempat dan seterusnya dengan 200 poin, maka akan mendapatkan royalti stabilitas belanja. Jadi RSB ini akan senantiasa didapatkan ketika sudah rutin belanja 200 poin. Ketika di bulan-bulan tertentu tidak rutin, mungkin terputus ya atau terlupakan tidak lengkap minimal 200 poin, maka dia akan tertunda atau terputus RSB-nya dan harus mengulangi lagi akumulasi di 600 poin di bulan selanjutnya. Sekarang potensi atau bonus komisi bagi mitra biasa 14%, yaitu yang akumulasi poinnya adalah 1000 sampai 1999, jadi belum sampai 2000. Yang pertama akan mendapatkan KPP, Komisi Prestasi Pribadi. Ya, syaratnya ada poin minimal 1 poin di AFO-nya. Ya. Misal 30 poin kali 14%, maka akan mendapatkan 4.200. Misal 200 poin mendapatkan 28.000. Misal di bulan, misal belajar 400, dia mendapatkan 14% kali 400 sama dengan 56.000. Yang kedua akan mendapatkan RSB. Ya, syaratnya minimal TP 200 tiap bulan sampai bulan ketiga sehingga seperti tadi terakumulasi ya, sehingga terakumulasi 600 poin. Setelah terakumulasi 600 poin, maka dia berhak mendapatkan RSB. Sehingga total bonusnya di bulan ketiga adalah 28.000 ditambah dengan 60.000 kurang lebih ya jumlahnya adalah 88.000. Ini jika belanjanya adalah pas ya 200 poin. Jika lebih besar lagi, misal 300 poin otomatis eh, komisi prestasi pribadinya juga meningkat kali persentasenya. Jadi gitu seterusnya. Kemudian berikutnya adalah royalti stabilitas belanja yang langsung didapatkan seperti tadi. Seperti habis 10% yaitu ketika langsung 600 poin. Nah, di bulan pertama 600 poin akan langsung mendapatkan RSB ya. Jadi komisi pribadinya ya, jadi kalau ini 600 poin maka mendapat komisi pribadi 84 dan RSB-nya 60. Jumlahnya adalah 120.000. Dan bulan kedua 200 poin melanjutkan eh, komisi pribadinya 28 dan RSB-nya 60 sehingga jumlah adalah. Begitu seterusnya di bulan keempat, ya bulan keempat dan seterusnya ketika tidak putus ya dalam belanja minimal 200 poin dia akan mendapatkan RSB. Nah, kemudian komisi prestasi grup atau jaringan. Syaratnya ada syaratnya ada jaringan aktif atau berpoin yang ada di bawahnya dan mitra tersebut TP pribadi minimal 100. Ini ya. Istilahnya AB 14% dan di bawahnya ada AB 10%.
Sehingga KPG, ya, Komisi Prestasi Grup yang didapatkan itu 14% dikurangi 10%, kurang lebih sama dengan 4%. Jika dihitung semacam ini. Misalnya AB 14% 200 poin dan mitra-mitranya punya poin ada 200, ada yang 100, ada yang 50, ada yang 150, maka hitungannya adalah KPG-nya tadi sebesar 4%. Maka KPG-nya total jumlah eh, poin mitra di bawahnya kali 4%, yaitu 14% dikurangi 10%. Kali 1.000, maka akan mendapatkan 44.000. Semakin besar poin grup, maka akan semakin besar juga bonus KPG-nya. Sehingga total bonus atau komisi mitra biasa 14% yang bisa didapatkan adalah satu KPG 44.000, yang kedua KPP 28.000, dan yang ketiga RSB 60.000. Sehingga jumlahnya adalah 132.000. Semakin besar poin grup, maka akan semakin besar juga bonusnya. Sekarang kita lihat untuk mitra biasa 17%, yaitu yang punya akumulasi poin 2.000 sampai 2.999. Yang pertama adalah KPP, Komisi Prestasi Pribadi. Syaratnya sama, ada poin masuk di APO. Misalnya dia belanja 30 poin kali 17% sama dengan 5.100. Jika belanja 200 poin dapat 34.000. Jika belanja 400 poin bisa mendapatkan 68.000. Dan juga dia berkesempatan mendapatkan RSB dengan syarat minimal belanja TP pribadinya adalah 200 poin berturut-turut selama 3 bulan seperti eh, yang sebelumnya. Ya. Ketika dia memulai 200 maka harus, ya, ketika 200 maka dia harus melalui tahapan bulan pertama 200, bulan kedua 200, bulan ketiga 200, sehingga totalnya menjadi 600 poin. Maka dia berhak mendapatkan RSB seperti mitra biasa sebelumnya. Sehingga total komisinya adalah 34 ditambah 60.000, yaitu 94.000. Jika dilanjutkan, ya, dilanjutkan 200 poin di bulan berikutnya, tidak putus-putus, tidak henti-henti, maka akan terus mendapatkan RSB, royalti stabilitas belanja. Bisa mendapatkan RSB, ya, secara langsung ketika dia seperti tadi, yaitu langsung eh, 600 poin. Akan langsung mendapatkan TPG eh, RSB ketika dia langsung 600 poin dan melanjutkan di bulan berikutnya. Nah, itu di bulan pertama 600, mendapatkan komisi 102 plus 60.000. Di RSB 60.000 ini adalah, jadi saya sampaikan bahwa RSB 60.000 ini adalah rata-rata atau kisaran. Ya, jadi ini bisa lebih besar atau lebih kecil tergantung keuntungan perusahaan di bulan tersebut. Ya, mungkin bisa jumlahnya lebih dari 60.000, bisa juga eh, kurang dari 60.000. Jadi tergantung keuntungan di bulan tersebut, bulan berjalan yang diterima atau didapatkan oleh perusahaan. Jadi ketika melanjutkan di bulan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, dia juga bisa mendapatkan komisi
prestasi grup atau KPG atau komisi jaringan atau bonus jaringan. Nah, syarat minimalnya adalah harus ada poin di mitra di bawahnya dan yang bersangkutan dengan TP minimal 100 poin. Nah, jadi gambarnya semacam itu. Jadi AB atau mitra biasa atau 11%, di bawahnya ada mitra-mitra biasa yang baru 10% atau mungkin juga 14%. Ya, tergantung pertumbuhan dari mitra-mitra yang ada di bawahnya. Jadi kalau dilihat ini tadi 17% ya, kemudian mitra di bawahnya ini yang 10% atau mungkin juga ada yang mungkin 14%. Tergantung pertumbuhan mitra yang ada di bawahnya. Maka KPG-nya 17% dikurangi 10% sama dengan 7%. Nah, ini gambarnya, gambaran jaringannya ya. Jadi itu yang AB tadi 17%, 200 poin. Dan mitra di bawahnya ada yang 200, ada yang 100, ada yang 150, dan seterusnya. Tergantung jumlahnya jaringan yang dia miliki. KPG 17%, maka bonus KPG yang didapatkan adalah 100, 1100 kali 7%. Kali 1000 sama dengan 187.000. Sama seperti tadi, ketika semakin besar poin grup, maka akan semakin besar juga bonus KPG-nya. Sehingga total bonus yang bisa didapatkan oleh mitra biasa 17% itu adalah satu KPG 187.000, KPP 34.000, dan RSB 60.000 sehingga totalnya adalah 281.000. Semakin besar poin grup, maka akan semakin besar juga bonusnya. Karena potensi bonus atau komisi mitra biasa ya, 10% sampai 17% yang belanja minimal 200 poin dalam 15 bulan tanpa putus dan akhirnya naik pangkat menjadi manajer. Ini gambaran secara umum ya, bulan pertama sampai bulan ke-15 ketika dia yang bersangkutan merutinkan belanja 15 poin. Maka dalam 15 bulan kurang lebih bisa mendapatkan komisi sebesar 1.200.000. Silakan dipraktekkan dan dibuktikan sendiri. Ini tidak bisa terjadi, tidak bisa terwujud kalau tidak dipraktekkan dan dibuktikan sendiri. Sekarang potensi bonus komisi manajer 20%. Jadi manajer itu memiliki akumulasi omset ya atau poin 3.000 poin tanpa batas waktu. Ini yang manajer alami ya, manajer alami. Jadi setelah belanja dan terakumulasi tanpa batas waktu sebesar 3.000 poin. Ini yang manajer secara alami, tidak ikut promo. Nah, artinya akumulasi poin sejak pertama kali bergabung ini hingga saat ini. Nah, sekarang untuk menjadi lebih cepat menjadi manajer, maka silakan mengikuti promo manajer 20% di tahun 2025 ini, yaitu yang hanya dengan apa? Ya hanya dengan hanya dengan belanja 600 poin saja. Maka komisi yang didapatkan seorang manajer itu ada komisi prestasi pribadi, royalti stabilitas belanja, dan komisi prestasi grup. Komisi prestasi pribadi syaratnya ada poin masuk di APO minimal 1 poin. Misal dia belanja 30 poin, maka dia mendapatkan komisi 6.000.
Jika belanja 200 poin, dia mendapatkan komisi 40.000. Jika belanja 300 poin, dia mendapatkan komisi 60.000. Sekarang royalti stabilitas belanja syaratnya sama. TP minimal 200 poin tiap bulan. Ya, bulan pertama belum mendapatkan. Jika sebelumnya belum dapat, ya, jika sebelumnya belum dapat. Kemudian bulan kedua juga belum dapat dan bulan ketiga ketika sudah terakumulasi 600 poin, maka dia mendapatkan RSB 60.000 sehingga totalnya ada komisi sebesar 100.000. Dan komisi 100.000 ini akan terus didapatkan minimal ketika dia berbelanja di bulan berikutnya tanpa putus 200 poin. Sekarang potensi bonus atau komisi manajer yaitu yang berupa royalti stabilitas belanja yang langsung. Jadi ketika dia sebelumnya sebagai manajer mungkin berhenti sehingga dia ingin mendapatkan RSB, maka dia bisa langsung ke 600 poin ya untuk mendapatkan RSB. Jadi bulan pertama 600 poin mendapat dengan komisi pribadi 120 dan RSB 60 maka jumlahnya 180.000. Komisi bulan kedua 200 poin saja sudah mendapatkan RSP ya, hanya yang berkurang otomatis komisi prestasi pribadinya ya karena cuma ada 200 poin tapi RSP-nya tetap mendapatkan. Dan ketiga eh, mendapatkan 100.000 bulan keempat dan seterusnya. Ya selama tidak putus 200 poin maka dia akan mendapatkan komisi. Sekarang manajer untuk mendapatkan royalti, nah semacam ini ya. Ketika dia langsung 600 poin, inilah komisi yang bisa didapatkan selama 1 tahun ke depan. Ya. Setelah manajer rutin 200 poin, ya, atau ketika langsung ingin mendapatkan apa royalti 100 royalti stabilitas belanja, maka dia langsung 600 poin, dia dapat di bulan pertama. Dan seterusnya selama tidak putus sehingga total yang bisa didapatkan adalah sekitar 1.280.000. Kemudian potensi bonus atau komisi manajer 20% untuk komisi prestasi grup atau jaringan. Ya, didapatkan jika ada selisih persentase peringkat. Ya, jadi komisi grup itu peringkat kita dengan mitra dalam jaringan kita atau kita dengan mitra di bawah kita itu ada selisih persentase peringkat atau pangkat. Kalau manajer dengan mitra biasa otomatis akan mendapatkan eh, selisih poin, selisih pangkat. Dan syarat kedua ada jaringan aktif berpoin yang ada di bawahnya dan mitra yang bersangkutan minimal harus TP 100 poin. Nah, misalnya semacam ini. Jadi manajer 20% dan di bawahnya ada AB, 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 AB yang 10% atau mungkin juga yang AB 14% juga bisa atau AB yang 17% juga bisa. Nanti selisih pangkatnya ini eh, kita tidak perlu ribet menghitung tapi karena sudah ada sistem ya. Sistem dari perusahaan yang menghitung secara otomatis yang penting kita terpenuhi syaratnya, syarat untuk mendapatkan komisi tersebut. Maka semacam ini adalah KPG-nya 20%. 20% dikurangi 10% sama dengan 10%. Nah, sehingga komisi prestasi pribadi, prestasi grup manajer 20%, syaratnya tadi sudah jelas ya, ada jaringan aktif berpoin yang ada di bawahnya dan mitra yang bersangkutan minimal harus TP 100 poin. Nah, semacam ini contohnya ya. Nah, kenapa ini harus di 200 ini untuk memudahkan? Karena kalau 200 ini kesempatannya adalah mendapatkan komisi jaringan, juga komisi pangkat, dan komisi
atau royalti tadi, royaltis lah, atas belanja. Tapi kalau kita hanya sebagai manajer hanya 100 poin, maka akan kehilangan dua komisi atau yaitu komisi pangkat jika kebetulan di bawah kita ada mitra yang sudah berpangkat dan komisi atau royalti stabilitas belanja. Nah, tadi sudah jelas KPG-nya 10%, maka akan mendapatkan komisi ya semacam ini ya. KPG-nya hanya 110, maaf 1.100 kali 10% mendapat 2.200. Jadi sama bedanya dengan mitra biasa tadi, ya sama-sama poin grupnya 1.100, tapi komisi yang diterimanya berbeda karena pangkatnya lebih tinggi, ya, lebih tinggi dari mitra biasa. Jadi kalau tadi selisihnya 4%, 7%, sekarang selisih eh, perkaliannya adalah 10%. Nah, semakin besar poin grup, maka akan semakin besar juga bonus KPG-nya. Maka ketika seorang manajer ya 20%, maka komisi atau total bonus yang bisa didapatkan yaitu satu KPG ya tadi. Jika poinnya umpamanya 1.100, mendapatkan 2.200 dengan syarat di bawahnya masih AB 10% semua. Kemudian komisi prestasi pribadi 20% kali 200 sama dengan 40.000 dan RSB kurang lebih 60.000 sehingga total komisi yang bisa didapatkan oleh seorang manajer eh, itu bisa mendapatkan komisi sekitar 320.000. Dengan syarat seperti tadi ketika ya semakin besar poin grup maka akan semakin besar juga bonusnya. Sekarang potensi bonus dari senior manager, executive manager, direktur, dan senior direktur. Ini akan mendapatkan peluang tambahan komisi prestasi pribadi, komisi prestasi grup, dan komisi generasi pangkat juga royalti kemajuan jaringan. Untuk yang ini kita akan bersambung ke video berikutnya. Jadi itu teman-teman Bapak Ibu semuanya sedikit penjelasan tentang komisi dari mitra biasa atau API dari 10% sampai manajer 20%. Untuk peringkat selanjutnya kita lanjutkan di pertemuan yang lain. Terima kasih, sampai jumpa, salam sukses, salam sehat, sejahtera, dan berbagi bersama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.